Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami taati, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para sesepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, terkhusus wabil khusus seluruh jamaah radio PMS Indonesia dan radio dakwah kemanusiaan serta seluruh jamaah majelis ngopi-ngopi ati dimanapun panjenengan berada. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya pada hari ini. Seandainya pun ada yang kurang sehat ataupun yang lagi sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Jika pun ada yang sempit, semoga Allah segera melapangkannya. Jika ada yang kena musibah, semoga musibahnya segera diangkat oleh Allah dan diberikan kesabaran serta ketakwaan oleh Allah. Juga mungkin jika masih ada beberapa hutang yang belum terselesaikan, semoga dengan izin Allah hutangnya segera terselesaikan. Jika lagi ada masalah, semoga masalahnya terselesaikan, baik masalah kehidupan, pekerjaan, rumah tangga ataupun itu, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Sebelum kita mengawali kajian Jumat pagi hari ini dengan ngaji kitab Nashaikhul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu kita sudah masuk ke bab 3. Alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah, kita khususkan kepada guru-guru kita, para alim, para ulama, terkhusus wabil khusus sang pengarang kitab Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Semoga barokahnya beliau tercurahkan dan menyiprat kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di bab 3 ini di maqalah yang nomor 7 dalam kitab Nashaikhul Ibad tertulis an Dawud dan Nabi yang alaihi salam, sudah berkata Nabi Dawud alaihi salam, qala ukhiya fi Zabur, yang dalam kitab Zabur. Jadi kitab Zabur adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Dawud alaihi salam. Kalau kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Qur'anul Karim adalah sebagai bentuk mukjizat wahyu yang mulia yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Dawud alaihissalam dalam kitab Zaburnya itu? Hakun 'alal aqili alla yastagila illa bisalasin. Seseorang yang berakal tidak akan melakukan suatu hal yang tidak ada manfaatnya. Dan seseorang yang berakal akan melakukan sesuatu hal yang ada manfaatnya, khususnya 3 perkara. Nah, hakun 'alal aqili, haknya orang-orang yang berakal di sini tertuju kepada orang yang berakal. Orang yang berakal itu orang yang bagaimana sih? Orang yang berakal adalah orang yang bisa berpikir, orang yang memikirkan sesuatu, orang yang memakai akal sehatnya untuk kehidupannya. Tidak semuanya orang yang memiliki otak itu mau berpikir, tidak semuanya orang yang diberikan akal juga mau berpikir. Kenapa sekarang banyak seperti orang-orang seperti itu? Karena kebanyakan orang-orang sekarang lebih mengedepankan nafsunya, lebih mengedepankan keinginannya, lebih mengedepankan syahwatnya tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Semua orang yang masih itu pasti memiliki otak, tapi tidak semuanya orang mau memakai otak. Orang edan, wong gendeng, wong stres yang di pinggir jalan memiliki otak, tapi tidak terpakai otaknya, akhirnya dia menjadi gila.
Sama kalau seandainya kita diberikan otak oleh Allah dan kita tidak mau memakai fasilitas otak kita untuk berpikir, berarti kita sama seperti orang gila. Itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Binatang adalah makhluknya Allah yang tidak dibekali dengan akal, hanya dibekali dengan nafsu. Sementara manusia lengkap, ada akal, ada nafsu. Itulah yang membedakan kita antara manusia dan binatang. Makanya kalau kita tidak ingin seperti orang edan, tidak ingin seperti binatang, maka gunakanlah akal kita dengan baik, kita untuk berpikir, untuk menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hakun 'alal aqili aliyastagila ila bisalasin. Setiap orang yang berakal pasti akan melakukan sesuatu hal yang baik, terkhususnya adalah 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Tazawwudun limi'adin, yaitu adalah perbanyak mencari bekal untuk kembali. Kembali di sini maksudnya kembali kemana? Tidak mungkin tidak lain adalah kembali ke akhirat. Eli akhiratihi bi adail a'mali sholihah. Kita kembali ke akhirat untuk mencari bekal ke akhirat. Berarti apa? Berarti ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita merasa kita adalah orang yang berakal dan beriman, maka kita akan menyibukkan untuk mencari bekal untuk kembali nanti ke akhirat. Apakah bekal itu? Apakah mobil mewah akan menjadi bekal kita ke akhirat? Tidak. Mau rumah mewah? Tidak. Jabatan? Tidak. Harta benda? Tidak. Popularitas? Tidak. Istri cantik? Tidak. Istri ganteng? Tidak. Yang menjadi bekal kita ketika kita kembali ke akhirat adalah amal solehah. Amal solehah lah yang akan membawa kita untuk menuju ketenangan dan kebaikan di akhirat. Bukan harta benda kita. Tidak ada gunanya sekali apapun harta yang kita miliki di dunia ini ketika kita kembali nanti di akhirat. Kalau orang yang berakal pasti dia akan menyibukkan diri bagaimana caranya ketika nanti dia meninggalkan di dunia ini sudah siap dengan bekalnya. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh-solehah, dan sedekah amal jariah. Kalau kita tidak memiliki 3 perkara ini, jangan mau mati dulu lah kalau bisa. Jangan sampai kita mati dulu. Bilang ngomong nih malaikat, aku durung siap malaikat. Aku durung siap nggawa bekal dunia ini gawain akhirat. Tapi masalah siap maupun gak siap, yang namanya mati ya bakal tetap mati. Siapapun, kapanpun, dimanapun, nek wayahe mati ya wayahe mati. Maka setiap hempasan nafas yang kita hirup setiap detik pada hari ini adalah kesempatan yang diberikan kepada Allah. Bagaimana kita berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk nanti kita di akhirat supaya lebih tenang, lebih enjoy. Makanya berbuatlah kebaikan, amal-amal yang soleh. Nah, zaman sekarang enggak. Orang lebih disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Orang disibukkan dengan perkara-perkara harta benda. Apalagi 5 tahun sekali orang-orang disibukkan dengan pilkades, pilpres, pilkada, pilbub dan lain-lainnya. Sehingga lupa dengan urusan akhirat. Itu yang terjadi. Sesibuk apapun kita di dunia ini, jangan lupalah bahwa kita juga pasti akan kembali nanti di akhirat. Apa yang ngebakal awake dhewe disiapkan nanti itu apa? Itu yang menjadi PR kita pribadi masing-masing. Bekal awake dhewe iki apa? Kira-kira iki apa gitu loh. Donya ana sing mbok goleki esuk awan sore gak ono gunane. Mobilmu sing mbok tumpaki bendina ning gak ada gunanya. Bojo ayumu gak ono gunane, bojo cantikmu gak ono gunane.
Yang bisa menolong kita nanti di akhirat adalah amalan solehah. Yang kedua, wa mu'natun limi'asin, yaitu adalah kita hidup di dunia ini untuk mencari biaya. Wa mu'natun limi'asin adalah mencari biaya untuk hidup. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bahwa kita hidup di dunia ini juga butuh modal. Kita juga butuh biaya. Kita bikin rumah butuh uang. Kita makani anak istri kita juga butuh uang. Menyekolahkan anak juga butuh uang. Untuk aktivitas kita juga butuh uang. Nah, berarti sama dengan kita harus bekerja. Dan bekerja ini adalah sebuah ibadah. Jangan kita bekerja untuk mencari uang. Kalau kita bekerja untuk mencari uang, maka uang itu akan habis dan kita nggak akan ada cukupnya. Tapi kalau bekerja ini kita niati ibadah lillah, billah, fillah, insya Allah akan barokah. Dan ketika keberkahan dalam menaungi pekerjaan kita, disitulah kita akan mendapatkan rasa cukup dan rasa syukur alhamdulillah. Jangan sepelekan sedikit pun apapun yang menjadi pekerjaan kita. Maksudnya bagaimana? Maksud kita untuk disuruh mencari biaya untuk hidup kita, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kita boleh miskin tapi jiwa kita jangan miskin. Kita luwe apik ngei daripada njolan jaluk. Kita lebih baik berbagi daripada kita yang dibagi. Kalau jiwa miskin masih ya dia romai gede, tapi karena jiwa miskin, dia akan menjadi miskin. Dia pasti akan meminta yang bukan haknya. Dia pasti akan meminta yang bukan jatahnya. Karena apa? Karena jiwanya miskin. Kalau orang yang berjiwa kaya, dia lebih baik memberi daripada mengasih. Apapun pekerjaan selagi itu halal akan dia lakukan daripada dia harus meminta-minta. Dan biaya kerja gini loh bro. Sugih lan miskin awake dhewe iku ya wis diatur karo Gusti Allah to. Awake dhewe menungso ini mek dikongkon usaha karo ikhtiar ngono tok sih, karo ndonga. Masalah kere lan sugih kan wis ana pastine masing-masing. Kan banyak yang kita temui orang yang mulai kerja dari pagi sampai pagi ya tetap enggak sugih-sugih, tetap pancet ae kere. Akeh wong sing ketoke enggak kerja mek lunga-lungguh nek omah ternyata kaya raya. Ya emang sugih iku takdir, kere iku pawaan gitu loh. Jatah wis masing-masing. Jadi ya yang penting apapun kita, jadilah kita menjadi jiwa-jiwa yang kaya raya, jiwa-jiwa yang dermawan, jiwa-jiwa yang suka berbagi. Wa talabul ladatin bihalalin, lah carilah kenikmatan dengan sesuatu yang halal. Kita ingin sepeda motor NMAX, usaha. Piye carane NMAX yang kita inginkan ini bisa terkabulkan dan menjadi milik kita. Nah awake dhewe enggak ono usaha mek cuma donga-donga tok, enggak mungkin ketika kita berdoa ya Allah aku njaluk NMAX moro-moro NMAX jatuh di depan kita, enggak mungkin. Ya Allah aku pengen bojo ayu donga-donga tok enggak ono usahane moro-moro nang wedok ayu tiba ning ngarepe dhewe, enggak mungkin. Jangankan malah kita seandainya kita menginginkan kenikmatan, kita tidak mau dengan cara yang halal, kita pakai cara yang haram. Kepengen sepeda motor apik, gak gelem usaha, gak gelem kerja, gak gelem donga, akhirnya nyolong minggone wong liya, nyolong gone tanggane. Ya hancur sampai dikepruki wong. Untung-untung gak dipateni. Sampeyan pengen ndang duwe bojo tapi gak ono usahane, gak ono dongane belas. Nek njaluk ketika ditenani ya malah minder. Wa talabul ladatin bihalalin, carilah kenikmatan dengan cara yang halal. Oh, jadi pejabat kayaknya kok enak ya, bisa berjuang memperjuangkan hak-haknya rakyat. Aku tak jadi pejabat ikutlah sesuai dengan sistemnya.
masuk ke partai, ikut ke pilkada, pilkades, demi halalin kelawan dengan cara yang halal, jangan cara yang haram. Kalau sesuatu hal, perkara apapun ketika kita mengawalinya dengan tidak baik, pasti endingnya juga tidak baik. Sesuatu hal yang kita awali dengan tidak baik, pasti endingnya tidak baik. Tapi zaman sekarang kan enggak, banyak orang yang mencari kenikmatan dengan segala cara, jangankan halal, haram pun ditabrak. Wong saiki bro, peteng matane, akale gak digawe, setinggo nafsune, ya setinggo syahwate. Zaman sekarang. Makanya di sini Nabi Dawud alaihissalam berpesan dalam kitabnya Zabur, beliau mengatakan, hakun 'alal aqili alla yastagila illa bisalasin. Seseorang yang berakal pasti akan menyibukkan dirinya dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah tazawwudun limi'adin, yaitu mencari bekal untuk kembali nanti ke akhirat. Bekalnya apa? Bekalnya adalah ilmu yang bermanfaat. Bekalnya apa? Bekalnya adalah anak yang soleh dan soleha. Bekalnya apa? Bekalnya adalah sedekah amal jariyah. Ketika ini sudah kita mencibukkan diri dengan 3 perkara ini, insya Allah kita selamat fid dunya wal akhirah. Yang kedua apa? Yang kedua mu'natun limi'asin, kita mencari biaya untuk hidup kita, karena hidup di dunia ini tidak gratis. Sekolah kita bayar, bikin rumah kita bayar, bensin pun kita bayar, beli makan dan minum pun kita bayar. Makanya dari itu mari kita bekerja semampu kita, dengan porsi kita, dengan cara kita, dengan cara yang baik untuk membiayai hidup kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang berjiwa meminta, tapi menjadi orang-orang yang jiwanya dermawan dan mengasihi. Yang ketiga adalah wa talabul ladatin bihalalin, yaitu mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Contohnya apa? Jika kita ingin mendapatkan istri yang cantik, istri yang solehah, maka perbaikilah diri kita, perbaikilah amal kita, perbaikilah akhlak kita, maka Allah akan mempersiapkan jodoh kita yang baik. Jika kita menginginkan pejabat, jika kita ingin menjadikan seorang ASN pemerintah, maka ikutilah sistem-sistem yang sudah terjalur. Jangan pernah nyogok sana nyogok sini, karena itu bukan kelawan bihalalin tapi biharamin. Para dulur, orang yang punya akal, orang yang mau berpikir, dan orang yang mempergunakan akalnya untuk kebaikan, insya Allah kehidupannya juga akan baik. Jadikanlah akal kita menjadi sebuah penentu benteng untuk memilih jalan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jangan sampai kita seperti orang gila yang punya otak tapi tidak berfungsi otaknya. Karena itulah yang membedakan antara orang yang berakal dan orang yang tidak berakal. Wal maqalatu saminatu, utawi iki iku pangucap kang kabeh.